Dalam video ini, saya akan membahas mengenai perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi adalah studi yang mempelajari bagaimana individu, kelompok, dan struktur organisasi berinteraksi dalam satu lingkungan kerja. Ilmu ini bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan meningkatkan efektivitas perilaku dalam organisasi, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aspek penting dalam perilaku organisasi, menurut Stephen P. Robbins, mengembangkan model perilaku organisasi yang berfokus pada tingkat analisis. Yang pertama, tingkat individu. Apa sih tingkat individu itu? Tingkat individu yaitu mempelajari kepribadian, persepsi, motivasi, dan pembelajaran individu dalam organisasi. Yang kedua, yaitu tingkat kelompok, menganalisis dinamika tim, komunikasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan dalam kelompok kerja. Yang ketiga, yaitu tingkat organisasi, mengkaji struktur organisasi, budaya organisasi, dan sistem kebijakan yang memengaruhi perilaku individu dan kelompok. Tujuan memahami perilaku organisasi yang pertama yaitu meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan memahami perilaku karyawan, manajer dapat menciptakan strategi yang lebih baik dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang positif. Memahami perilaku organisasi membantu dalam mengelola konflik dan menciptakan budaya kerja yang lebih kondusif. Yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja. Karyawan yang merasa dihargai dan termotivasi akan lebih puas dengan pekerjaannya. Yang kelima yaitu prediksi. Kemampuan memprediksi perilaku orang lain memberikan kesempatan untuk membangun komunikasi yang baik, efektif, dan efisien, sehingga mampu berpikir, bersikap, dan bertindak tepat dalam berkomunikasi. Yang keenam, eksplanasi. Menjelaskan berbagai peristiwa yang terjadi dalam organisasi. Yang ketujuh, pengendalian. Kemampuan prediksi dan eksplanasi akan membantu pemimpin dalam menjalankan peran, mengendalikan individu, kelompok, bahkan organisasi dalam mencapai tujuan bersama. Masalah-masalah dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi yang tidak efektif. Yang kedua, kurangnya motivasi karyawan. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Yang keempat, konflik dalam tim. Yang kelima, kepemimpinan yang tidak efektif. Yang keenam, perbedaan individu. Yang ketujuh, bagaimana motivasi karyawan. Yang kedelapan, kelompok. Kesembilan, pengelolaan konflik. Yang kesepuluh, tekanan. Yang ke-11, proses imbalan. Yang ke-12, kepemimpinan.